Lalu di sini kadung kita mencari kata mutih. Bagaimana kita harus birosul mutih itu? Jadi Islam kan tidak ada. Jadi di sini tidak ada larangan. Maka mutih itu bukan tujuan, bukan itu, tapi metode. Metode untuk mencapai jihad nafsi, totalitas jihad nafsinya. Nah, inilah yang kita niati liros birosul adalah totalitas jihad nafsinya itu. Mutih merupakan metode untuk mencapai lebih total jihad nafsinya. Tapi kalau tidak mutih, prakteknya ini puasa misalkan, ya malam siang ganti malam, lebih banyak malam kebutuhan nafsu yang disediakan. Ini tidak putih. Kalau putih tetap putih, walaupun kaya raya manusianya itu. Inilah maka yang kita lihat Rasul adalah hakikat totalitas jihad nafsu itu. Metode mutih metode. Lah, ikut siapa metode mutih itu? Ikut Mbah Yai saja. Pada itu Mbah Yai ya pernah mutih, berpuasa mutih. Tapi kalau pas berbuka itu lopo semua mengelilingi sekitar itu. Ya mungkin yang melayani tidak tahu, ya akhirnya ya double zakatnya ya. Yang tidak terpengaruh beliau. Tadi tentang jadi di antara sebab itu adalah sholawatkan murabinya, lebih banyak fadl Allah murabi Rasulullah SAW dalam kehidupan ini. Dan alhamdulillah sangat meningkat budaya salat ini di Indonesia ini. Ini di antaranya. Di antara lagi, ya sedikit saya ngomong tadi tentang Sunan Kalijogo. Mengapa oleh Sunan Bonang tidak diperkenankan? Oh ya, kemudian Mbah Gimo. Satu saat Mbah Gimo ini istrinya mengamalkan salat waqidiyah. Kemudian Mbah Gimo diajak untuk mengamalkannya, dia bingung. Istri tercinta mengajak mengamalkan salat waqidiyah. Akhirnya Mbah Gimo ya tadi, jeung Sunan, dos pundi niki istri kula ngajak ngamal waqidiyah. Yang Sunan gimana? Istri saya itu kok ngejak ngamal waqidiyah? Apa jawab Sunan Kalijogo? Itu becik, itu baik lebih sempurna gitu. Mengapa kok besok kok tidak diperkenan oleh Sunan Bonang? Besok ada yang sendiri. Ternyata di sini kata itu lebih sempurna, atau di samping mungkin zamannya itu belum membutuhkan sekali anugerah seperti ini, di samping karena sempurna. Begitulah kira-kira. Jadi sholawat ya murabi itu ini lagi diantaranya waqidiyah. Doa dan waqidiyah ini menjurus perjalanan gilang gemilang dalam alam kacamata nilai Islam. Ini coba buktikan, gali soal dan ajarannya. Siapa yang mendengar suara ini supaya menggali, membuktikan soal dan ajaran ini. Kalau anak-anak didik ini, anak remaja, kami persilakan untuk menguasai. Nanti kalau kami tidak menguasai, tertinggal oleh luar waqidiyah. Sebagaimana contoh, mari anak didik ini kita jangan main-main. Yang memang manusia remaja ya, tapi mari sedikit kita berpikir, hidup ini bekal pembuatan hidup 10 tahun yang akan datang. Bagaimana kondisi kita ini dan hal ini, perjalanan kita ini, penguasa kita ini, nanti 10 tahun yang akan datang akan kita merasa perjalanan hidup sekarang ini. Kalau kita kendor, kita giat, entah itu belajar, entah itu pengetahuan, akan kita rasakan. Apalagi sekarang ini menentukan nanti setelah 25 tahun yang akan datang, bagaimana kita? Kita tahu sebenarnya. Apalagi di akhirat nanti lebih-lebih pada kan kira-kira. Nah ini maklum anak remaja ini tersibuk oleh satu lingkungan. Ini mari kita gotong royong, saling mengingatkan. Mungkin yang kurang mujahadah kurang atau lupa ya maklum. Ini kesempatan yang sadar berjuang untuk temannya yang mungkin agak tertidur, sulit dinat jihad. Saya teringat Mbak Ida begini, mari semuanya kita dalam perjuangan fafirullah wa rasulullah. Kita semuanya kita masukkan perjuangan. Kalau tidak, kita akan menyesal nanti itu. Ada ini satu contoh.
Ada lagi begini, laisa yahruju minal jamil ilal jamil, wala yahruju minal kamil al kamil. Tidak ada keadaan yang baik melainkan baik, tidak ada keadaan yang sempurna melainkan sempurna. Kalau begitu maksiat kan baik, maksiat kan baik berarti. Indah, mari kita serius dalam menggali ini. Maksiat itu makhluk Allah, zalumun kafar itu makhluk Allah. Ini tauhid ya. Ya. Jangan sampai kita takut di dalam kita menggali tentang tauhid. Asal kita punya syariah dan ubudiyah dan merangi nafsu. Para kan kira. Nabi Adam nyandung bad khuldi. Syariat ya mungkin Nabi Adam lupa. Hakikat memang disandungkan Allah menyintai Nabi Adam, akan merdekatkan Nabi Adam dengan Allah Ta'ala. Nabi Adam tepat menyikapi kesandungan itu, sehingga langsung terasa mandek jegrek. Nah, sama. Bagian dan kita Bani Adam ini yang punya tabiah zalumun kafar, maka wanisyan zaluman jahula. Bagaimana kita menyikapinya? Bagaimana kita memanfaatkannya dalam perjalanan fafirullah wa rasulullah ini tentang masa itu, kelemahan ini, yaitu kita terasa nabrak kesal, langsung mandek jegrek. Itulah mandeknya, itulah diniyati jihad. Biasanya orang kesan-kesan itu cenderung mandi sekali, terlanjur basah mandi sekali. Ya kalau mandi ada yang jernih, ya, mandi dosa, basah dosa, mandi sekali. Maka di saat itulah panggilan jihad. Ya mari kita laksanakan walaupun 15 detik. Jangan lama, 15 detik. Fokus, kesungguhan. Mandek jegrek, mandek ke dinasti jihad dari Rasulullah SAW dengan lillah dan billah mandeknya. Kemudian kita istighfar, tobat, dinatillah billah. Kemudian kondisi indah, rohani, fokus Allah, rumus dosa, butuh kita perjuangan dengan ya Rabbana Allah dan seterusnya, mujahadah, walaupun mungkin 50 detik. Kuat, kita teruskan. Itulah satu metode di dalam kita memanfaatkan makhluk Allah berupa keburukan, memanfaatkan Allah menyintai, kasih sayang pada makhluk Allah berupa keburukan dan kemaksiatan. Begitu cara kita menyintai dan menyayangi dengan kita mandek jegrek, tidak terus nih. Para hadirin, coba digali. Mandeknya jihadnya 5 detik ini nilainya. Panggilan jihad kita laksanakan dengan lahbillah. Hati dimankan perjuangan doa-doa mujahadah. Sungguh betapa indahnya hati. Nilai seperti itu para hadirin. Kita ada kesempatan mencapai nilai itu, jihad itu para hadirin. Tapi sekian lama usia kita ini belum kita manfaatkan para hadirin. Mari nanti kita pelan nanti kita manfaatkan. Jihad ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mandek jegrek, tidak terus maksiatnya, kelemahannya. Kalau malas, ya berjuang dipaksa. Ya mudah-mudahan selamatkan diri oleh Allah wa Rasulullah. Walaupun kami belum bisa mendapat berkahnya hadirat mujahidin mujahidat, kami mendapat bisa bersama-sama para hadirin.